welcome back to my channel Cute Paw Handmade bersama saya Angela. Nah, kali ini kita akan membuat ini nih, boneka amigurumi yang lagi hype banget ya. Ini adalah amigurumi Among Us, game yang sekarang lagi banyak banget yang main dan banyak teman-teman dari kalian yang request untuk boneka ini. Jadi sekarang kita akan eksekusi boneka amigurumi Among Us ini dengan warna-warna rainbow ya. Jadi sekarang kita akan membuat boneka amigurumi Among Us ini dengan warna-warni. Lalu jangan lupa juga kita akan membuat seri amigurumi Among Us dengan berbagai model ya. Ada yang imposter, ada yang Among Us dead kayak gitu ya. Terus Among Us yang pakai topi birthday kayak gitu. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel kita, like video ini, dan share ke teman-teman kalian supaya kalian nggak ketinggalan tutorial kita selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, atau yang gambar lonceng. Nah, sekarang kita akan langsung aja. Jadi untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah benang rajut dengan warna-warna yang kalian inginkan. Jadi misalkan ya, warna biru ini bisa pakai benang rajut soft cotton small ply yang kita sediakan juga di website kita, yaitu www.cutepawhandmade.com. jenisnya adalah soft cotton small ply. Ini kita pakai warna cobalt blue ya teman-teman, jadi biru cobalt seperti itu. Lalu untuk warna-warna yang lain juga, misalkan kalian mau buat Among Us warna merah, kalian bisa pakai warna ini chili red. Setelah itu untuk warna orange juga ini ada ya, turmeric orange. Lalu di sini sekarang kita akan membuat yang warna rainbow. Jadi yang pertama kita butuh warna ini lavender, lalu ini sky blue, ini lime green. Nah, sky blue sama lime green juga ada ya karakter Among Us-nya. Lalu ada mellow yellow seperti ini. Lalu ada warna ini turmeric orange, dan ini juga ada warna rose pink seperti itu. Jadi ini pink tapi agak cereng ya warnanya, rose pink. Lalu kita juga pakai warna ini slate gray atau abu-abu tua. Lalu kita pakai juga warna light steel blue. Jadi ini biru muda yang agak abu-abu seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti warna ini akan kita pakai untuk bagian ininya, kacamatanya. Nah, setelah itu kita juga butuh untuk ini ya, dakron, isian dakron ini kita sediakan juga di website kita. Lalu stitch marker, lalu hakpen. Nah, hakpennya ini yang lagi kita pakai, yang akan kita pakai sekarang adalah ini ya teman-teman. Jadi dari hakpen set rainbow kita, ini cantik banget. Satu set ini isi 5 piece atau 10 ukuran teman-teman. Nah, untuk review lebih jelasnya kalian bisa cek video kita sebelumnya, review alat rajut non merek. Jadi ini adalah alat rajut yang non merek tapi masih bagus banget dan enak banget untuk dipakai teman-teman. Satu setnya ini cuma 85.000 aja. Terus habis itu kita juga akan pakai gunting yang tajam seperti ini teman-teman. Ini jenis flamingo ya guntingnya. Ini juga kita sediakan di website kita di bagian alat dan bahan rajut teman-teman. Jadi ini tuh tajam banget dan runcing, jadi nanti bisa digunakan untuk memasukkan benang pada part-part yang sulit dijangkau seperti itu. Sekarang kita akan gunakan untuk hakpen yang dengan nomor 3 ya teman-teman. Kalau untuk ukuran small ply ini sebenarnya bisa pakai hakpen ukuran 3 ataupun 4. Jadi 3 itu setara dengan 2,25 mm dan nomor 4 itu setara dengan 2,5 mm. Jadi bebas aja, tapi sekarang saya akan coba contohkan pakai yang hakpen nomor 3 teman-teman. Jadi pertama-tama kita buat yang namanya magic ring teman-teman. Nah, untuk cara magic ring jangan lupa kalian cek tutorial kita yang sudah pernah kita upload sebelumnya untuk cara membuat magic ring seperti itu. Nah, seperti ini cara membuat magic ring. Setelah itu kita mulai single crochet 6 kali teman-teman di dalam magic ring ini. Jadi polanya adalah magic ring lalu single crochet 6 kali untuk round pertama. Nah, untuk cara memegang hakpen juga untuk kalian yang pemula boleh cek video kita yang tentang cara memegang alat rajut atau hakpen.
Nah ini ya 1 2 3 4 5 6. Nah jika sudah 6 bisa kita tutup magic ringnya seperti ini, lalu kita pasang stitch marker. Nah untuk kalian juga jangan lupa untuk cek cara membuat single crochet, tutorialnya ada di video kita sebelumnya, nanti akan kita taruh di atas sini untuk cara membuat single crochet. Nah setelah itu untuk round kedua kita akan increase sebanyak 6 kali teman-teman. Jadi ini kita increase, jadi satu lubang kita isi 2 ya. Nah untuk stitch terakhir jangan lupa dicopot stitch markernya, lalu kita increase pada stitch terakhir tersebut. Oke, kita pasang kembali. Nah oke, sekarang round 2 sudah selesai teman-teman, kita lanjut ke round 3. Untuk round 3 yang pola yang kita pakai adalah single crochet 1 kali, lalu increase 1 kali, dan seterusnya sampai kembali ke stitch marker. Seperti ini. Ini single crochet, lalu di sebelahnya kita increase. Kalian yang masih bingung caranya gimana, jangan lupa untuk cek video-video tutorial kita sebelumnya. Kita ada beberapa kali kasih free tutorial untuk kalian yang benar-benar pemula. Jadi ada salah satunya adalah membuat molang bani. Itu bahannya satu warna, lalu juga mudah banget untuk pemula. Jadi kalian bisa langsung eksekusi nyobain buat dari tutorial itu ya teman-teman. Oke, ini round 3 udah selesai teman-teman. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini magic ring tadi, round 1, round 2, dan round 3. Jika sudah, kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu kita mulai untuk membuat bagian kakinya ini teman-teman. Jadi polanya adalah seperti ini. Kita slip stitch terlebih dahulu di stitch pertama. Seperti itu. Nah seperti ini, lalu kita chain 1 rantai. Nah untuk kalian yang belum tahu cara slip stitch dan chain juga bisa cek di video kita sebelumnya. Setelah sudah, kita ambil bagian loop belakangnya saja pada stitch yang ini. Jadi kita kerjakan pada back loop only teman-teman. Kita mulai dari ini ya, stitch yang barusan kita chain. Jadi ini kan stitchnya yang kita barusan chain ini. Nah ini kita masukkan ke bagian back loopnya aja, atau loop belakang. Nah seperti ini, lalu kita single crochet 1. Nah jika sudah, kita bisa lanjut ke sebelahnya lagi, sama kita ambil back loop only. Jadi ini kita lakukan SC around atau single crochet sekeliling sampai kembali ke stitch marker. Oke, bisa dilanjutkan teman-teman. Nah ini jika kita sudah sampai pada stitch terakhir, ini saya lepas ya stitch markernya. Pada stitch terakhir seperti ini, kita slip stitch ke SC yang pertama ini tadi teman-teman. Jadi ini adalah stitch terakhir ya yang saya lepas stitch markernya, lalu kita slip stitch ke stitch yang pertama pada round ini. Cara slip stitch seperti ini teman-teman. Nah jika sudah, kita lanjut ke round berikutnya, yaitu kita chain 1 kali
seperti ini. Setelah itu kita SC around lagi teman-teman, tapi sekarang kita bukan ambil di back loop only, tapi kita kerjakan di semuanya, di 2 loop ini. Jadi ini kita mulai SC pertama di lubang yang kita join. Nah seperti ini, lalu kita lanjut ke sebelahnya. Begitu seterusnya teman-teman sampai kembali lagi ke ini jangan lupa dipasang juga stitch markernya. Kalau misalnya kalian nggak mau pasang juga nggak masalah, karena di amigurumi Among Us ini kita akan menggunakan teknik yang namanya teknik row ya teman-teman. Jadi setiap satu row itu kita slip stitch ke stitch awal seperti itu. Jadi pasti akan kelihatan bagian sambungannya meskipun kita tidak memasang stitch marker. Kalau sedangkan di amigurumi lain yang biasanya kita pakai itu kita tekniknya itu tanpa slip stitch seperti itu. Jadi makanya kita butuh banget untuk stitch marker. Kalau yang ini pakai stitch marker boleh, tanpa stitch marker juga nggak masalah karena pasti kelihatan teman-teman. Nah ini sambungannya. Jadi kelemahannya kalau pakai teknik slip stitch ini itu tuh kelihatan ada sambungannya nih seperti ini teman-teman. Sedangkan kalau misalkan tanpa slip stitch itu kita biasanya halus banget seperti ini, jadi benar-benar tanpa sambungan. Nah tapi sama-sama oke aja sih untuk kedua-duanya. Oke, silahkan dilanjut. Nah jika sudah hasilnya seperti ini teman-teman, setelah round 5 selesai, jangan lupa kita slip stitch terlebih dahulu ke stitch awal. Nah setelah itu di round 6 kita akan chain 1, setelah itu kita SC around lagi, jadi sama seperti pada round 5 teman-teman. Nah ini hasilnya jika sudah selesai pada round 6 seperti ini teman-teman, sudah mulai kelihatan ya bentuknya. Jadi ini nanti kakinya. Nah lalu jangan lupa kita tutup dengan slip stitch seperti itu. Setelah itu bisa kita fasten off teman-teman, dan menyisakan benang pada bagian ekornya. Jadi cara fasten off adalah seperti ini. Ini kita sisakan kira-kira segini ya. Nggak perlu terlalu panjang karena ini tidak akan kita pakai untuk menjahit. Jadi di Among Us ini kita tuh minim jahit banget teman-teman. Jadi untuk dari kaki ke badan ini juga tanpa sambungan. Jadi bagian yang dijahit adalah nanti ini part backpacknya ini dan part glassesnya ini atau kaca depannya ini. Jadi untuk ininya tuh tanpa sambungan. Nah karena kita tidak perlu menjahit apapun, maka ini benangnya nggak perlu terlalu panjang, secukupnya aja asalkan tidak brodol. Nah itu setelah dipotong kita tarik ya supaya sampai dia ini mati seperti itu. Nah jika sudah, bisa kita tarik ke bagian dalam ekornya ini. Nah ini, jadi ini kita tarik ke bagian dalam, kita masukkan aja. Nah jika sudah, kalian buat satu kali lagi teman-teman untuk kakinya dengan cara yang sama persis seperti ini. Jadi nanti kita akan punya 2 kaki seperti ini. Nah jika sudah, kalian bisa kembali untuk melihat step berikutnya. Nah seperti ini hasilnya jika kita sudah membuat bagian kakinya teman-teman. Setelah itu kita langsung lanjut ke warna berikutnya, yaitu kita pakai ini benang sky blue small ply soft cotton small ply warna sky blue dari Cute Pau Handmade. Nah lalu kita buat terlebih dahulu teman-teman untuk slip knotnya. Jadi untuk cara slip knot ini kita juga sudah pernah upload tutorialnya, jangan lupa kalian cek. Nah setelah itu kita ambil salah satu kaki dan kita akan lihat ya teman-teman sambungannya di sini. Nah ini bisa kita join. Nah ini kita kan lihat sambungannya ya. Nah ini kita bisa langsung joinkan di stitch terakhir. Ini tadi ya, berarti sini. Nah setelah itu langsung kita rajut aja untuk single crochet seperti ini kan. Nah 1 single crochet teman-teman. Setelah itu kita lanjut 4 single crochet lagi, 2 3 4
5. Jadi kita buat total 5 single crochet ya, 1 2 3 4 5. Setelah itu kita chain 2 teman-teman, 1 2 seperti itu. Lalu kita ambil kaki yang sebelah kiri dan kita hitung 5 stitch sebelum sambungan ini. Jadi 1 2 3 4 5. Nah berarti kita akan kerjakan di sini ya, di yang kelima itu 1 2 3 4 5 di sini. Nah ini kita langsung buat single crochet juga. Nah seperti itu, lalu kita teruskan. Jadi kita membuat single crochet di sekeliling kaki sebelah yang ini sejumlah 18 ya. Jadi kita single crochet sebanyak 18. Nah ini kalau ketemu sambungan seperti ini, yang ini jangan diisi ya teman-teman, jadi langsung ke sini. Pokoknya dihitung aja jumlahnya itu 18. Nah seperti ini sampai kita kembali ke stitch terakhir. Nah ini bisa kita hitung sejak kita tadi mulai ini ya, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah jika sudah benar ya 18, lalu kita bisa single crochet pada chain 2 chain yang tadi ya teman-teman, yang ini. Jadi kita ambil bagian belakangnya dari chain. Jadi untuk chain ini kan tadi sisi depan sebelah sini ya ketika kita membuat, maka ini kan sisi belakang. Nah ini kita ambil yang namanya tonjolan di belakang ini teman-teman, istilahnya adalah back bump ya. Jadi 1 2 ini yang kelihatan ya, ini dan ini seperti itu. Jadi ini kita ambil bagian belakang chain. Nah ini ya, seperti ini. Lalu kita SC 1, lalu di sampingnya juga ya, ini kan kelihatan ya teman-teman back bumpnya. Kita ambil juga, kita SC 1. Nah jika sudah, langsung kita lanjut kembali ke kaki yang sebelah ini. Jadi kita lanjut ke sini ya. Tadi kan ini udah diisi teman-teman yang sebelumnya, maka kita lanjutnya ke sini. Nah seperti ini. Jika kita sudah kembali ke bagian awal yang tadi, maka kita langsung aja slip stitch. Kita langsung aja slip stitch pada stitch pertama yang tadi. Jadi kita ambil 2 loop ya teman-teman. Setelah itu kita slip stitch. Nah seperti ini. Jika sudah, maka kita lanjut ke round berikutnya. Nah untuk round berikutnya gimana caranya? Kita adalah chain 1. Setelah itu kita SC sebanyak 15 kali ya teman-teman. Jadi kita SC 15 kali. Setelah itu kita increase. Jadi ini kita kerjakan setelah kita chain, kita tetap kerjakan di lubang yang sama. Di sini 1, lalu baru bergeser. Kita teruskan sampai SC 15. Setelah itu kita increase. Nah setelah kita increase, kita bisa SC 19 kali sepanjang ini semua. Lalu kita increase 1 kali, lalu kita SC sampai kembali ke stitch terakhir dan kita slip stitch. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, lalu kita sampai di akhir round dan kita slip stitch. Nah seperti ini. Jika sudah, kita bisa lanjut ke round berikutnya. Nah untuk round berikutnya yang kita lakukan adalah sebelum kita lanjut, waktunya ini bisa diikat aja
ke bagian awal warna biru. Jadi ke ini ya teman-teman, ke tail yang awal, ini ujung yang awal warna biru. Tujuannya untuk menguatkan di warna lavendernya dan warna birunya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke round berikutnya. Nah, untuk 3 round berikutnya teman-teman, itu yang kita lakukan tuh sama. Jadi kita pertama itu kita chain 1 kali seperti ini, lalu kita SC keliling sampai kita kembali ke titik akhir ini, lalu kita slip stitch gitu ya teman-teman. Jadi kita chain 1 seperti ini, lalu kita SC di lubang yang sama tetap seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita SC keliling atau SC around. Jadi semua lubang kita isi masing-masing 1. Lalu kita slip stitch seperti yang tadi saya jelaskan. Kita slip stitch dan kita ulang kembali sama persis seperti row yang ini selama 2 kali row lagi. Jadi totalnya untuk row yang single crochet around atau SC around adalah 3 row ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan dilanjutkan. Nah, ini hasilnya jika kita sudah menyelesaikan round-round untuk single crochet seperti ini. Jadi nanti untuk row warna birunya itu adalah 5 row ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan slip stitch kembali ke stitch pertama di sini. Tapi kita sambil persiapkan untuk warna berikutnya, yaitu ini lime green. Lalu kita ambil, jadi ketika kita slip stitch untuk mengganti warna ya teman-teman, itu kita masuk seperti ini kan. Untuk slip stitch kan harusnya itu kita ambil benang seperti ini, langsung kita tarik keluar. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita sekalian mau mengganti warna amigurumi, kita bisa masuk ke ini seperti kita mau slip stitch, tapi benang yang kita ambil adalah benang warna baru teman-teman, yang ini, yang hijau. Nah, seperti ini. Jadi yang kita ambil, kita sisakan ekor ya, kira-kira segini. Kita ambil yang hijaunya untuk kita slip stitch. Nah, seperti ini. Sambil ini di bagian belakang kita tahan supaya dia nggak ketarik. Nah, setelah itu kita baru lagi ulangi chain 1 sama seperti cara yang warna yang sebelumnya. Lalu kita single crochet di lubang yang sama. Jadi di sini kita single crochet lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita geser. Jadi polanya untuk round yang warna lime green ini kita lakukan 5 round teman-teman, dengan pola single crochet aja, keliling sampai kembali ke sini, lalu kita slip stitch. Jadi kita lakukan 5 round dengan warna lime green. Seperti ini ya teman-teman. Lalu juga jangan lupa kalian ikat untuk bagian awalnya tadi ini. Jadi untuk bagian lime greennya kan ini ya yang tadi. Lalu untuk bagian birunya bisa kita fasten off. Jadi ini kita gunting aja dengan panjang yang sama dengan lime green. Nah, seperti ini. Lalu kita ikat mati untuk supaya aman. Nah, seperti ini 2 kali ya. Oke, jika sudah kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita lanjut ke sampai 5 round ya teman-teman. Jadi kita lakukan sama seperti ini. Jadi kita chain 1, lalu single crochet keliling, lalu slip stitch selama 5 round. Oke, kita kembali untuk menyelesaikan hijau dan kita akan ganti ke warna kuning ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah
sudah menyelesaikan warna lime green sebanyak 5 row. Nah, ini kita akan ganti warna ke mellow yellow. Caranya seperti ini. Jadi kalau yang tadi itu kan kita waktu berubah dari biru ke hijau ini, caranya seperti ini ya. Jadi ketika mau slip stitch itu kita masukkan di stitch ini, lalu kita langsung ambil pakai warna baru. Nah, tapi ada juga cara yang lebih ini teman-teman, lebih nggak keluar garisnya seperti ini. Jadi caranya adalah waktu stitch terakhir ini kita tidak perlu menyelesaikan, jadi kita jalan aja setengah seperti ini. Jadi untuk stitch terakhir ini kita jalan setengah. Nah, seperti ini. Jangan ditutup, tapi kita langsung tutupnya pakai warna ini, warna baru. Jadi untuk cara ini tuh sudah pernah kita upload di video yang judulnya mengganti warna benang ya teman-teman. Nah, ini langsung kita tutup dengan warna baru seperti ini, sambil ekor yang baru ini ditahan di belakang. Terus kita baru slip stitch di sini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu langsung kita lanjutkan seperti sebelumnya. Jadi kita chain 1, lalu kita single crochet keliling sampai kembali ke stitch terakhir. Nah, ini di lubang yang sama. Di sini kita isi 1 SC. Ini lalu kita lanjut ke sebelah-sebelahnya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam. Nah, selain itu juga kita bisa ini mulai mengisi badannya ini ya teman-teman, dengan menggunakan dakron. Jadi kita ambil sedikit, lalu kita pulung seperti ini sampai menjadi kecil ya. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita masukkan di bagian kakinya, salah satu, dan di kaki sebelah satunya. Ini sudah saya pulung juga. Nah, seperti ini. Kira-kira aja tingkat kekerasannya seperti apa, tapi yang penting ketika habis kita katakan misalnya kita pencet, nah ini dia masih ada bisa kembali gitu ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Jadi ini kita bisa mulai ke kakinya dulu diisi, lalu nanti badannya bisa kita isi setelah sudah agak tinggi. Nah, ini kuningnya saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Setelah selesai kita mengerjakan 5 round single crochet, maka kita akan menutup round ini sambil mengganti warna ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengganti ke warna turmeric orange ini. Caranya seperti apa? Jadi yang pertama kita buat setengah single crochet terlebih dahulu, lalu kita langsung kaitkan. Untuk menutup round itu langsung kita kaitkan benang yang warna baru. Nah, lalu kita slip stitch untuk menutup round langsung menggunakan warna yang baru ya teman-teman, yaitu yang turmeric orange. Nah, setelah itu bisa kita chain 1, lalu kita single crochet keliling terakhir, lalu kita slip stitch. Nah, untuk pola ini kita ulang sebanyak 3 round teman-teman. Jadi SC around sebanyak 3 row. Nanti setelah itu baru kita akan lanjut ke bagian decrease atau yang mengecil teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah menyelesaikan 3 round single crochet around dan slip stitch, selanjutnya kita akan ini menutup dulu untuk round yang ini.
itu untuk round berikutnya yang kita lakukan adalah kita single crochet sebanyak 16 kali, lalu kita decrease ya teman-teman. Jadi kita akan lakukan decrease di sisi kanan dan sisi kiri dari karakter Among Us ini. Jadi kita tetap single crochet di lubang yang sama dengan chain, sama seperti sebelumnya. Kita hitung 1, 16. Nah, setelah sudah 16 bisa kita decrease. Ini di sini saya menggunakan teknik invisible decrease ya teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu bisa cek video kita sebelumnya mengenai teknik invisible decrease. Seperti ini 1 kali. Lalu selanjutnya kita single crochet lagi sebanyak 19 kali, lalu kita decrease lagi. 18, 19. Nah, lalu ini kita decrease teman-teman, invisible decrease. Nah, setelah itu kita SC sampai kembali ke titik akhir. Jadi kita SC 3 kali ya, 1 2 3. Nah, setelah sudah di akhir round kita bisa tutup dengan slip stitch kembali seperti sebelumnya. Oke teman-teman, untuk round berikutnya kita mulai dengan chain 1 terlebih dahulu seperti ini, lalu kita akan single crochet sebanyak 6 kali, lalu kita decrease, lalu kita single crochet sebanyak 8 kali, lalu kita decrease, single crochet lagi 8 kali, decrease, single crochet lagi 8 kali, decrease, lalu single crochet 2 kali, dan kita tutup dengan slip stitch. Nah, ini saya sudah sampai di berakhirnya round teman-teman. Sebelum kita tutup dan ganti ke warna rose pink, kita bisa terlebih dahulu mengisi bagian badan dari Among Us ini teman-teman. Jadi bisa kita mulai menambahkan isiannya. Jadi seperti ini teman-teman, nanti isiannya seberapa ya kak. Jadi cukup jangan terlalu padat dan jangan terlalu kempis juga gitu teman-teman, jangan terlalu kurang. Patokannya kalau saya sih biasanya ditekan seperti ini dia kembali ke bentuk semula, jadi ada tekanan lah seperti itu, jadi masih empuk untuk di squeeze tapi juga nggak terlalu keras dan nggak sampai peot ketika ditekan gitu teman-teman. Jadi ketika ditekan ini dia nggak terus ini kan masih dia kembali kan ke bentuk semula. Nah, jadi kita bisa ambil sedikit-sedikit terlebih dahulu. Dakronnya ini juga kita sediakan di website kita ya teman-teman, di www.kitpawhandmade.com. Kalian bisa masuk ke bagian klik menu, lalu pilih shop dan pilih kategori untuk alat bahan rajut ya teman-teman. Ini namanya adalah polyester fill atau dakron yang grade A. Jadi kita pakai yang grade yang bagus untuk isian bantal teman-teman. Kalau dakron yang kurang bagus tuh dia warnanya abu-abu dan kurang begitu membal gitu ya, kurang empuk lah. Kalau ini tuh dia lebih squeeze gitu ya, jadi kembali ke bentuk semula dan warnanya putih. Nah seperti ini teman-teman, kira-kira nanti sambil kita decrease bisa sambil kita isi lagi. Oke, sekarang saya akan menutup round. Nah ini sama seperti sebelumnya, saya kerjakan stitch terakhirnya separuh aja seperti ini, seperti ini. Nah lalu kita ambil warna baru yaitu rose pink, kita tahan ya di belakang, lalu kita ambil warna baru. Setelah itu kita tutup dengan slip stitch menggunakan warna baru rose pink ini tadi. Nah setelah itu kita chain 1 dan kita SC di tempat yang sama. Nah untuk round ini polanya adalah kita SC around ya teman-teman. Jadi kita single crochet sampai kembali ke
titik terakhir ini dan kita slip stitch untuk menutup. Chain 1. Nah, setelah itu untuk round berikutnya yang kita lakukan adalah kita single crochet 4 kali, lalu kita decrease ya teman-teman. Jadi itu kita ulang sampai kembali ke awal round. Jadi kita SC 4 kali. Jadi di lubang yang sama ya. 1 seperti ini. Lalu geser 2 3 4, lalu kita decrease, invisible decrease ya. Seperti ini, lalu kita ulang lagi SC 4 kali. 1 4, lalu kita decrease. Nah, itu kita ulang sampai berakhirnya round. Oke, silahkan dicoba teman-teman. Nah, jika sudah sampai ke akhir round dan sudah kita tutup dengan slip stitch, kita lanjutkan chain 1, lalu kita buat dengan pola SC 3, lalu decrease ya teman-teman, dan kita ulang. Oke, setelah kita tutup round dengan slip stitch, kita ulang lagi, yaitu kita chain 1. Lalu untuk round berikutnya yang kita lakukan adalah polanya SC 2 kali, lalu nah, sambil kita membuat round ini, bisa kita sambil mengisi tambahan dakronnya ya teman-teman, kalau dirasa masih kurang. Nah, ini di akhir round kita lakukan slip stitch seperti biasa untuk menutup roundnya. Lalu bisa kita tambahkan dakron ya. Sedikit-sedikit aja dulu teman-teman, sambil dilihat kurangnya seberapa. Nah, untuk gunting flamingo ini tuh bisa membantu teman-teman untuk memasukkan dakron ke bagian-bagian yang kecil yang mungkin sulit dijangkau. Ini kan kebetulan bagiannya agak besar, jadi nggak masalah tanpa bantuan dari gunting. Tapi kalau untuk misalkan kalian lagi buat amigurumi lain, misalkan bear atau apa, itu bagian tangannya kan biasanya kecil tuh. Nah, itu bisa dibantu untuk masukkan dakronnya dengan menggunakan gunting ini teman-teman. Ini juga ada di website kita kitpawhandmade.com, tapi memang limited stock ya. Jadi siapa tepat dia dapat. Nah, jika sudah dirasa pas seperti ini, nah bisa kita lanjutkan ke round berikutnya. Untuk round berikutnya polanya adalah SC 1 lalu decrease teman-teman, dan diulang sampai kembali ke ujung. SC 1 chain 1 dulu ya di awal, lalu SC 1 dan decrease. Lalu kita chain 1, dan untuk pola berikutnya yang kita lakukan adalah decrease sebanyak 6 kali teman-teman. Jadi caranya adalah seperti ini, kita ambil loop depan pada lubang yang kita chain barusan seperti ini, jadi sama seperti invisible decrease biasa. Bedanya adalah ya di round terakhir ini kita decrease terus gitu, jadi habis kita ini kita sudah decrease,
sebelahnya ini kita decrease lagi. Kalau sudah, bisa kita fasten off teman-teman. Jadi cara fasten off, kita gunting cukup panjang ya, kira-kira segini. Setelah itu ini bisa kita tarik untuk mematikan. Nah, seperti ini. Jika sudah, nah ini kita perlu untuk menyembunyikan bagian atasnya ini teman-teman. Nah, untuk tapestry needle-nya itu ada yang seperti ini teman-teman. Jadi ini tapestry needle metal tajam. Kita juga sediakan di website. Lalu ada juga yang set isi 3 tapi tumpul. Dan ada juga yang set isi 9 seperti ini dengan botol teman-teman. Jadi ini yang tumpul tapi masing-masing size itu isinya 3. Jadi ini tuh memudahkan banget. Kalau tumpul dia tuh nggak membelah ke stitch gitu teman-teman. Nah seperti ini. Kalau yang tumpul ini yang kecil, ini yang size besar, ini yang medium. Nah jadi ini bisa untuk berbagai macam jenis benang dan ukuran benang. Ini kita sediakan di website kita juga teman-teman. Kalian bisa cek aja langsung kalau kalian pingin butuh tapestry needle ini ya. Di sini saya cobain yang biasa teman-teman, yang tapestry needle tajam. Seperti itu. Nah ini bisa bagian ekornya tadi kita masukkan. Tipsnya adalah kita press sehingga dia tuh pipih seperti ini, lalu kita masukkan ke nah ini, jadi lebih mudah masuk ke ininya teman-teman. Kalau yang besar ini malah bagian lubang matanya itu lebih besar teman-teman, jadi lebih gampang lagi untuk masukkan benang. Nah jika sudah, bisa kita tutup dengan cara apa? Kita ambil loop bagian depan pada setiap stitch teman-teman, tapi cuma bagian depannya aja. Jadi seperti ini. Tadi kan ini stitch terakhir ya, nggak kita slip stitch, langsung aja nggak apa-apa. Kita mulai dari stitch yang awal, kita ambil loop depannya, lalu ke sebelahnya lagi, loop depannya juga, ke sebelahnya lagi. Berarti totalnya harusnya 6 ya teman-teman, 6 loop yang kita masukkan. 3 4 5 terakhir 6. Nah jika sudah seperti ini bisa langsung kita tarik teman-teman. Nah dia akan menutup. Setelah itu kita sembunyikan aja, jadi kita masukkan kembali ke tengah, lalu kita tembuskan ke bagian belakang, kemana aja bebas, misalkan ke sini. Nah setelah itu kita tarik sampai dia masuk. Nah jika sudah, bisa kita gunting. Nah dia akan masuk ke dalam. Yeay, udah jadi teman-teman untuk badannya dari Among Us Rainbow. Sekarang kita akan masuk ke bagian ininya teman-teman, backpacknya dan bagian glassesnya. Oke, stay tune ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk membuat backpacknya ya. Nah backpacknya ini juga akan berwarna rainbow. Pertama-tama kita mulai dengan warna lime green. Ini soft cotton small ply dari Kitmo Handmade. Pertama kita buat slip knot terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita chain sebanyak 11 teman-teman, atau kita tusuk rantai sebanyak 11. 1 2 3 4 6 7 8 9 11. Nah jika sudah, kita single crochet pada rantai kedua dari hakpen ya. Jadi ini adalah untuk ketinggian chain yang ini, yang satu ini, lalu kita mulai single crochet pada yang ini. Nah kita single crochet 9 kali, 1 2 3
Nah, jika sudah 9 seperti ini, kita ini kan masih ada sisa 1 chain ya. Nah, pada chain terakhir ini kita lakukan 3 single crochet pada lubang yang sama. Sehingga nanti bentuknya adalah kita berganti arah seperti ini. Tadi kan seperti ini. Nah, ini geser. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita single crochet 8 kali dari sini sampai sini. Seperti ini. Maka kita lanjutkan dengan 2 single crochet di ujung ini. Jadi di ujung ini kita akan increase. Nah, seperti ini. Jadi totalnya pada ujung ini tuh 3 juga teman-teman, sama seperti ujung yang sebelah sini. Jadi ini ya 1, 2, dan 3. Lalu jika sudah, kita slip stitch ke SC yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk round 2 kita bisa chain 1 teman-teman, lalu SC keliling, SC around seperti itu, dan kita slip stitch untuk menutup round. Jadi ini tadi kan kita sudah chain 1. Nah, ini kita SC lagi di lubang yang sama. Seperti ini. Lalu kita geser. Jadi kita lakukan ini secara berkeliling. Nah, jika sudah sampai ke stitch terakhir seperti ini, maka langsung kita slip stitch ke tusukan yang pertama. Jadi ini kan tadi tusukan terakhir kita. Ini kan, ini round 1-nya, ini round 2-nya. Jika sudah, langsung kita slip stitch ke SC yang pertama. Nah, bentuknya dia akan melengkung seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk dibalik. Nah, karena ini adalah yang right side-nya. Seperti ini. Jadi nanti dia akan, nah seperti ini teman-teman. Kita naik ke atas seperti itu. Nah, untuk round berikutnya, untuk round 3 kita lakukan sama seperti round 2. Jadi kita chain 1, lalu kita SC keliling, lalu terakhir kita tutup dengan slip stitch. Nah, jika sudah kita sampai di stitch terakhir ini teman-teman, maka di stitch terakhir sama seperti ketika mengganti warna pada bagian badan, kita kerjakan dulu setengah seperti ini, lalu kita ganti dengan warna yang baru. Jadi untuk warna baru kita pakai warna yang mellow yellow. Nah, seperti ini. Jadi untuk stitch terakhir tidak diselesaikan, separuh jalan aja, lalu kita langsung ambil benang warna yang baru. Nah, seperti ini. Lalu kita slip stitch ke SC yang pertama. Iya. Dengan menggunakan warna baru yaitu mellow yellow. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita mulai untuk round dengan warna baru, kita chain 1 seperti ini, lalu kita SC around dan kita slip stitch untuk menutup. Jadi sama seperti round sebelumnya teman-teman, itu kita lakukan sebanyak 5 row seperti itu. Jadi untuk nanti row ke, ini kan tadi sudah 1, 2, 3 ya, berarti row ke 4, 5, 6, 7, dan 8 itu kita lakukan dengan menggunakan warna kuning dengan pola SC around lalu slip stitch. Ini seperti ini contohnya. Ini hasilnya ketika kita sudah membuat 2 round menggunakan warna turmeric orange ini teman-teman. Jadi kita pakai pola chain 1 lalu SC keliling sampai pada stitch terakhir, lalu kita tutup untuk round ini.
Jika sudah, kita akan membuat bagian penutupnya yang atas ini. Caranya seperti apa? Kita chain 1, lalu kita ambil untuk bagian back loopnya saja, jadi back loop only. Nah, setelah SC9, lalu kita decrease 3 SC menjadi 1. Caranya seperti ini. Kita ambil back loopnya aja. Nah, seperti ini, jadi ada 4 loop pada pen, lalu kita tutup. Nah, lalu dilanjutkan lagi SC9. Nah, ini setelah SC9 kita decrease 2 SC terakhir, ambil back loopnya aja. Nah, terakhir lalu kita slip stitch ke bagian awal. Nah, seperti ini. Jika sudah, bisa kita fasten off. Kita sediakan benang agak panjang untuk bagian menjahitnya nanti. Kurang lebih 40 cm. Nah, jika sudah, bisa kita isi dengan dakron. Nggak perlu terlalu banyak, sedikit dulu aja. Nah, jika sudah, kita masukkan bagian ujungnya ini ke tapestry needle ya teman-teman. Nah, ini di sini saya akan mencoba menggunakan tapestry needle yang set ini teman-teman. Bisa kalian dapatkan di website kita kitpauhandmade.com. Saya akan pakai yang ukuran paling kecil karena ini kan kita benangnya pakai small ply. Ini cara memasukkannya sama seperti sebelumnya, jadi ini kita pipihkan lalu kita masukkan ke loopnya ini. Nah, seperti ini lubangnya besar sih teman-teman, jadi memudahkan banget. Nah, jika sudah, kita akan tutup. Caranya adalah seperti ini. Jadi dari ujung akhir ini kita masukkan ke stitch sebelahnya, lalu kita tembuskan ke sebelah depan seberang. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah lalu kita bergeser ke sebelahnya lagi, tembus ke seberang. Sambil ketika kita tarik ini kita tata ya. Geser terus. Nah, jika dirasa dakronnya ini kurang, nanti bisa ditambahkan selagi kita menjahit. Nah, ini ketika sudah sampai ujung, yang kita lakukan adalah seperti ini. Ini kan udah terakhir ya. Nah, ini dari sini kita langsung tembuskan ke samping ke bagian ujung. Nah, setelah itu kita tembuskan ke dalam teman-teman. Ini. Nah, jika sudah, bisa mulai kita jahit teman-teman ke bagian belakangnya ini. Nah, kira-kira untuk backpacknya ini kan posisinya di ini ya teman-teman, jadi kita tinggal sesuaikan aja dengan warnanya, urutan warnanya ini tadi. Dia kan di posisi ini. Nah, seperti ini kira-kira. Yang ada sambungan ini kita taruh bagian belakang. Nah, seperti ini teman-teman nanti posisinya. Untuk sekarang karena kita pakai benang warna oranye, maka ini kita tembuskan dulu ke daerah yang warna orange ke sini untuk menjahit yang part atas. Seperti ini. Lalu bisa kita
tembuskan ke bawah, ke samping, lalu ke backpacknya. Sama kita tembuskan lagi ke sisi sebelah sana. Nah, jika bagian orange sudah selesai, bisa kalian tembuskan ke bagian depan. Nah, kita lanjut ke warna kuning. Untuk menjahitnya, kita ambil aja ya kira-kira teman-teman, sekitar 40 cm. Untuk benang warna kuning, kita masukkan juga ke tapestry needle. Nah, jika sudah seperti ini, nggak perlu dimatikan ujungnya teman-teman, langsung aja kita. Nah, ini geser terus ke bawah. Jadi dari sini ke bawah, dari sini juga ke bawah. Oke, nah tipsnya teman-teman, ini kita tembuskan kembali ke lubang awal ya. Jadi saya kembalikan ke lubang tempat awalnya ini tadi. Nah, tipsnya supaya bentuknya dia bagus teman-teman, nggak penyet, itu kita jahitnya itu jangan sampai ke ujung sini, tapi mulai dari mungkin row ke 3 ya teman-teman, sampai ke row yang 2 sebelum terakhir. Jadi yang nempel tuh cuman bagian tengahnya aja, supaya dia itu tetap kesannya itu bisa seperti gendut gitu teman-teman. Kalau misalnya sampai ujung sini nanti dia kepres gini. Nah, seperti ini kan. Nah, setelah itu bisa kita masukkan ke bagian dalam amigurumi teman-teman. Nah, ini gunanya gunting yang tajam ini teman-teman, untuk membantu memasukkan atau menyembunyikan bagian akhir amigurumi. Nah, jika sudah, ini bisa kita ginikan untuk memperbaiki bentuknya. Nah, untuk yang oranye tadi ini bisa langsung dipotong aja, nggak apa-apa teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian glassesnya ini teman-teman, atau kacanya. Nah, di sini kita pakai benang warna abu muda kebiruan, atau kita pakai light steel blue dari Cute Pau Handmade. Jadi ini kita soft cotton small ply yang warna light steel blue. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu untuk slip knotnya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu kita chain sebanyak 9. Jadi kita buat rantai sebanyak 9. Nah, setelah itu kita SC atau single crochet pada chain kedua dari hakpen teman-teman, yaitu yang ini ya. 1, 7. Nah, setelah itu kita SC sebanyak 3 kali pada
chain terakhir ini teman-teman. Jadi ini mirip dengan saat membuat bagian awal dari backpacknya ini tadi. Kita chain 3, maka arah rajutnya kita akan berputar seperti ini. Nah, jika sudah, kita SC sebanyak 6. Nah, jika sudah SC 6, lalu di chain terakhir ini kita lakukan increase atau 2 SC di dalam satu lubang. Jadi totalnya itu di ujung-ujung itu 3 SC teman-teman, karena tadi kan awal udah dibuat 1, terakhir ini kita buat 2, sedangkan yang di ujung sini tadi kan kita buat 3, seperti itu. Nah, jika sudah bisa kita slip stitch ke SC yang awal. Nah, oke. Selesai. Nah, setelah itu kita lanjut ke round berikutnya, yaitu kita chain 1 dulu, lalu kita increase pada loop yang pertama kali ini teman-teman. Jadi pada SC yang pertama ini kita increase 1 lubang, kita isi 2 SC ya. Nah, seperti ini. Lalu kita SC sebanyak 6 kali. Oke, setelah itu kita increase lagi. Lalu di SC ujung ini kita SC 1 kali aja. Jadi setelah increase SC 1, lalu sebelahnya kita increase lagi. Jadi increase SC 1 increase. Setelah itu kita SC 6 kali. Nah, setelah itu kita increase lagi. Lalu kita SC 1. Jadi pada ujung-ujung ini kita sebenarnya lakukan increase SC 1 increase. Di ujung sebelah sini juga sama, increase SC 1 increase. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa slip stitch kembali ke stitch awal untuk menutup round. Nah, oke. Sampai ke round 2. Pada round 3 kita pakai pola yaitu chain 1, lalu kita SC 1 pada lubang yang pertama ini, SC 1, lalu sebelahnya kita increase. Nah, setelah itu kita SC sebanyak 6 kali. Nah, setelah itu kita increase lagi, increase, lalu kita SC 1, lalu kita increase, lalu kita SC 1, lalu kita increase. Jadi di bagian ujung ini kita lakukan increase SC 1 increase SC 1 increase seperti itu. Lalu kita SC 6. Jadi simetri ya. Kita lakukan sama seperti sisi sebelah sini. Jadi kita increase, lalu SC 1, increase lagi. Nah, itu. Nah, jika sudah, kita langsung tutup aja ke SC yang pertama dengan slip stitch. Oke. Nah, setelah selesai kita lanjutkan chain 1. Nah, di 2 round berikutnya yang kita lakukan adalah dengan pola SC around lalu slip stitch untuk 2 round berikutnya.
Jadi seperti ini, kita masuk tetap di lubang yang sama. SC 1 2. Nah, ini kita sampai pada stitch terakhir SC, lalu kita slip stitch ke stitch yang awal. Nah, seperti ini teman-teman. Kecenderungannya itu pasti akan menekuk ke depan ya, tapi jangan lupa untuk dibalik. Karena apa? Karena right side-nya itu adalah yang menghadap ke kita, teman-teman. Oke, untuk round berikutnya sama kita lakukan chain 1, lalu kita SC around dan kita tutup menggunakan slip stitch. Oke, bisa dilanjutkan teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita sampai pada stitch terakhir, lalu kita akan slip stitch ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa kita langsung aja mengganti warna, karena nanti kita akan membuat bordernya ini teman-teman, bagian pinggirnya ini menggunakan warna yang lebih tua. Jadi bisa kalian pakai warna seperti ini, slate gray dari Cute Paw Handmade sama teman-teman. Jadi ini soft cotton small ply juga, warna abu tua slate gray, ataupun kalian bisa pakai warna hitam. Ini juga warna black soft cotton small ply dari Cute Paw Handmade. Nah, kalau warna slate gray itu seperti ini penampakannya teman-teman. Saya sekarang mau coba untuk warna yang lebih tua ya, jadi warna hitam. Seperti itu, bisa langsung kita ambil aja. Nah, ini tadi stitch terakhirnya, berarti saya kerjakan separuh aja teman-teman. Seperti ini. Lalu langsung kita ambil benang yang warna baru, ditahan di belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita slip stitch ke stitch yang awal. Nah, jika sudah, untuk membuat bordernya ini yang perlu kita lakukan hanya slip stitch aja sekeliling sampai kita kembali ke titik mula teman-teman. Jadi ini kita tinggal langsung aja slip stitch terus. Nah, ini saat kita sudah mencapai ke stitch terakhir teman-teman, langsung aja kita slip stitch seperti ini. Nah, udah selesai. Lalu jangan lupa bagian ekor yang abu-abu biru tadi kan belum kita potong ya teman-teman. Jadi ini bisa sambil kita tarik dulu, terus kita potong pendek aja untuk yang bagian akhir dari ini tadi light steel blue-nya. Segini aja cukup. Lalu kita ikat ke bagian awal dari warna hitam yang ini ya. Jadi sama seperti ketika kita mengganti warna tadi di badannya caranya. Untuk warna hitamnya nanti ini akan sekalian kita pakai untuk menjahit. Jadi kita fasten off tapi sisakan benang agak panjang. Jadi misalkan kira-kira ya segini teman-teman, kurang lebih 40 cm. Kita isi dengan dakron ya teman-teman. Ini isinya juga nggak perlu terlalu banyak karena dia ukurannya kecil. Nah, tipsnya supaya nggak keluar dakronnya itu sambil kita gulung seperti ini. Nah, ini kita masukkan aja ke stitch sebelahnya. Lalu kita masukkan lagi ke stitch yang sama sebelumnya tadi. Nah, ini tujuannya apa? Ini untuk membuat invisible join teman-teman, supaya di bagian sambungannya itu nggak kelihatan. Nah, seperti ini kan hampir sama ya bentuknya. Nah, setelah sudah kita bisa langsung posisikan aja untuk di bagian badannya itu mau di sebelah mana. Misalkan, nah seperti ini ya misalkan. Maka bisa mulai kita jahit ke bawah. Lalu kita tembuskan ke samping. Lalu kita masukkan ke yang atasnya teman-teman. Seperti ini, kita tembuskan ke lubang sebelahnya.
Nah, seperti ini, lalu ke bawah lagi, tembus ke sebelahnya. Lalu ke atas, tembus ke sebelahnya juga. Ini ditarik yang kencang aja supaya nggak kelihatan sambungannya, teman-teman. Seperti ini kita lanjutkan terus sampai sekeliling. Nah, jika kita sudah sampai ke bagian akhir ini, teman-teman, langsung aja kita tembuskan. Jadi setelah saya masukkan ke bagian atas, saya langsung tembuskan ke bawah, tapi saya dorong ke bagian yang agak jauh. Nah, seperti teknik menyembunyikan benang kita sebelumnya ya. Nah, jika sudah, ini bisa digunting mendekati, lalu nanti dia akan secara magic menghilang. Nah, oh ya, kalau kalian mau menambahkan bagian mengkilap, biasanya kan kalau di bagian kaca itu kan ada yang bagian mengkilap seperti itu ya. Nah, itu bisa kalian tambahkan dengan benang warna putih. Nah, ini di sini pakainya nggak banyak sih. Kalau kalian punya benang warna putih, boleh dicoba. Di sini saya pakai benang warna lace white soft cotton small ply dari Cute Pau Handmade. Nah, ini saya potong aja kira-kira 30 cm. Setelah itu saya tembuskan dari bagian dalam ke sebelah sini. Ini sisakan ya. Nah, lalu kita buat seperti ini. Nah, ini kita sulam. Ini teman-teman, kita tahan ya seperti ini. Bisa diulang lagi. Nah, lalu kita tembuskan ke titik awal. Sambil ditata teman-teman posisinya. Nah, seperti ini. Sambil kita tata. Nah, selesai. Ini di ujung bisa kita gunting pendek aja, lalu kita ikat seperti biasa dan kita sembunyikan ke dalam menggunakan ujung dari gunting yang tajam. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, untuk mempermanis juga kalian bisa tambahkan seperti ini ya teman-teman, bagian pipi dengan menggunakan benang yang warna rose pink. Sama caranya, kita potong kurang lebih 30 cm. Setelah itu kita masukkan ke tapestry needle. Lalu kita tembuskan aja dari sini misalkan ke bagian bawah pipi ya teman-teman. Jadi di bagian bawah dari ini. Kalau saya ulang satu ini tuh kurang lebih 3 kali. 1, 2, atau 2 kali juga cukup sih. 3 kali juga boleh. Lalu saya tembuskan ke sisi sebelah sini. Nah, lalu kembali ke titik awal. Nah, sudah selesai. Kita potong
seperti biasa kita potong dan kita sembunyikan. Nah, sudah jadi teman-teman. Ini untuk boneka amigurumi Among Us versi rainbow. Nah, kalian jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian, karena kita akan membuat juga tutorial untuk amigurumi Among Us yang warna polos ya teman-teman. Dan kita akan buat beberapa versi yang ada birthday, pakai birthday topi birthday, lalu ada juga yang amigurumi Among Us besar dan kecil seperti itu, yang ada babynya, lalu yang meninggal seperti itu teman-teman, yang ada tulangnya. Nah, jadi jangan lupa karena kita akan buat serinya. Stay tune dan have a nice day.